alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd, pemirsa channel 14 yang dirahmati Allah, ayah bunda di rumah, para guru asatid yang dimuliakan Allah, kita menyadari betapa pentingnya sebuah pendidikan, betapa pentingnya pola asuh putra-putri kita sejak usia belia, yang mana pendidikan ya, etika, budi pekerti atau adab ya itu akan membekas ya pada putra-putri kita ya, sehingga akan mewarnai bagaimana kelak perkembangannya ketika dewasa. Akan jadi seorang anak yang cerdas, yang soleh, yang periang, yang pemberani untuk mengatakan kebenaran ya, atau sebaliknya ya, putra-putri kita menjadi seorang yang malas misalnya ya, yang lemah, yang lesu ya, yang inferior umpamanya. Itu dimulai ya, tergantung bagaimana pola asuh, pola pendidikan sejak usia kanak-kanak ini ya. Seperti dalam suatu ungkapan ya, bahwa belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu ya, akan sangat bekas, yang kemudian ini akan mewarnai ya perkembangan putra-putri kita hingga kelak mereka dewasa ya. Maka itu betapa pentingnya kemudian kita ngaji bersama ya, kitab ini Al-Akhlaqul Banin ya, yang kemudian juga kita sampaikan bahwa ini ditulis ya oleh sang mu'alif Syekh Umar bin Ahmad Baroja ya. Moga-moga kita mendapatkan keberkahan keilmuan beliau dengan ngaji kitab Akhlaqul Banin ini ya. Maka sebelumnya kita memberikan hadiah Fatihah ya untuk mu'alif Syekh Ahmad Baroja ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amma ba'du, kita sampai pada bab yang ke-10 ya, kitab Akhlaqul Banin ini ya. Abdullahi fi manzilihi ya, Abdullah di rumahnya ya. Seorang anak yang bernama Abdullah ini bisa dijadikan sebagai tamsil ya, sebagai ibarat ya, sebagai analog ya, bagaimana seorang anak itu berperilaku yang baik ya, beretika, berbudi pekerti yang baik ya di rumahnya ya. Abdullahi fi manzilihi ya, Abdullah di rumahnya, mithalul adabi wan nizami, dapat dijadikan sebagai contoh yang baik ya, untuk perilaku ya, budi pekerti atau etika ya, dan pola asuh kedisiplinan ya, pola pembiasaan kedisiplinan anak ya, di ketika anak ini di rumah ya, ketika putra-putri kita itu berada di rumahnya ya. Misalnya di sini dijelaskan kemudian ya, bagaimana Abdullah ini ya saat di rumah, yaghtasilu kulla subahin wa masain ya, ia membiasakan untuk selalu mandi pagi ya, dan juga sore hari ya. Kita tahu bahwasanya kebersihan ini adalah sebagian ya dari keimanan ya. An-nadhafatu minal iman, atau at-tahuru di redaksi yang lain at-tahuru satrul iman ya, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari keimanan ya. Maka itu ini dibiasakan buat putra-putri kita, yaitu mandi pagi hari ya, dan juga di sore hari ketika habis sekolah, habis mengaji atau habis bermain ya, juga mandi ya, supaya badannya ya, tubuhnya ya bersih sehingga sehat ya, dan bugar kembali ya. Wa ya'tani binadhafatin wa ya'tani binadhafati malabisihi wa kutubihi ya. Dan Abdullah ini seorang anak yang sangat memperhatikan ya, bagaimana tata aturan ya, kerapihan dalam berbusana, dalam berpakaian ya. Bagaimana misalnya pakaian itu sebagai selain penutup aurat ya, juga sebagai penghias ya.
ya, ajining diri saka lati, ajining rogo saka busono gitu ya, lokal wisdom atau kearifan lokal yang kita bisa tanamkan kepada putra-putri kita, yaitu kerapihan dalam berpakaian ya, dalam berbusana ya, tidak harus baru ya, tidak harus baru, yang penting rapi, bersih ya, juga suci ya, dan tentu bisa dipakai untuk beribadah ya, kemudian juga saat bersekolah atau bermain itu masing-masing ada baju ya, ada pakaian yang dikenakan yang itu rapi dan bersih ya. Wa kutubihi ya, dan sebagai penghormatan terhadap ilmu ya, Abdullah juga sangat memperhatikan ya kerapihan ya, tata aturan ya, bagaimana media pembelajarannya ya, termasuk kitab-kitabnya, buku-bukunya ya, setelah digunakan untuk belajar ya, setelah dipakai untuk bersekolah ya, atau kitab-kitab yang kemudian sebagai maroji ya, literatur review ketika mengaji misalnya ya, kemudian dirapikan ya, ditaruh di tempatnya ya, di lemari ya, atau rak buku yang tersedia ya, sehingga kemudian ya buku-bukunya itu terjaga ya, tidak rusak ya, dan bisa digunakan kembali ya, dibaca-baca kembali ya ketika dibutuhkan ya. Wa yad'uha murattabatan ya, wa yad'uha murattabatan, dan kemudian Abdullah itu meletakkan ya buku-bukunya, kitab-kitabnya ya, usai digunakan untuk belajar misalnya ya, fi mahallin khasin ya, fi mahallin khasin, di tempat yang khusus ya, yang memang untuk menyimpan ya alat tulis, buku-buku misalnya ya, yang kemudian itu bisa menjaga ya apa namanya, kitab-kitabnya itu, sehingga bisa digunakan lagi ya ketika dibutuhkan ya, dan rapi ya. Wala yatamakhatu fi thawbihi aw fil jidari walakin fil mindili ya, ini bagian dari perhatian Abdullah terhadap kebersihan ya, terhadap kesantunan ya, kesopanan ya, tidak meludah ya, atau tidak sembarangan ya, mengeluarkan ingus misalnya ya, ketika anak-anak kita masih kecil itu masih ingusan, itu nggak sembarangan mengeluarkan ingus ya, tidak di bajunya, atau tidak pula mengotori dinding ya ketika membuang ingus, membuang bersin misalnya ya, atau membuang kotoran yang keluar ya dari hidung atau mulutnya ya, tetapi walakin fil mindili, tapi dibersihkan dulu ya, diusap dulu dengan apa ini namanya, sapu tangan ya, dengan sapu tangan ya, hingga kemudian bersih ya, baru kemudian melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Ini bagian dari pembiasaan ya, berlaku bersih ya. Apalagi sekarang ya, di masa pandemi ini ya, kita dijaga untuk melakukan 3M ya, mengenakan masker ya, kemudian juga menjaga jarak, mencuci tangan ya, itu sebenarnya bagian dari kebiasaan untuk bersih ya, sehingga kebersihan itu akan menjadi pola hidup sehat ya buat putra putri kita ya, seperti itu. Wala yabsuqu 'alal qa'ati ya, dan juga tidak merusak atau tidak berbuat kegaduhan, kekotoran gitu ya, di ruangan ya, di ruangan belajar ya kan, di rumah ya, atau di apa namanya, ruang keluarga ya, dan sebagainya. Di rumah itu ya menjaga ketertiban dan kebersihannya, serta juga kerapihan ya, sehingga rumahnya itu nyaman ya untuk ditinggali bersama-sama keluarga ya. Wala yuwassikhul abwaba ya, wala yuwassikhul abwaba. Nah, ini juga kebiasaan yang lain ya, anak-anak itu biasanya saking asiknya bermain kadang-kadang mengotori ya, mengotori pintu gitu ya. Nah, Abdullah ini ya memberikan contoh ya, bermain ya dengan apa namanya ya, dengan kesukaan mainannya, tapi juga tidak berlebihan, atau meskipun bermain ya menjaga diri untuk tidak mengotori pintu-pintu misalnya di rumah ya. Wala yaktubu fil judrani ya, juga tidak suka mencoret-coret gitu ya, sembarangan di dinding gitu ya. Au yatasallaqul asyjara ya, atau misalnya tidak merusak tanam-tanaman ya, tidak merusak apa namanya, hiasan-hiasan ya, termasuk tanaman yang ada di rumah gitu ya. Jadi sangat menjaga ya kerapihan ya, kenyamanan juga apa namanya, tidak merusak ya, meskipun anak-anak ini memang
senangnya bermain ya, dan memang dunianya bermain-main ya. Wala yal'aba biramyil ahjari ya, dan juga Abdullah itu meskipun senang bermain itu tidak melempar-lempar batu ya, tidak main-main dengan batu dan dilempar-lempar batunya, itu tidak ya. Kenapa? Kaila yaksiru zujajan nawafidi ya, supaya tidak merusak jendela-jendela ya. Ayu dia ghairahu, atau bahkan ketika bermain dengan cara melempar-lempar batu umpamanya, itu bisa melukai orang lain ya, bisa melukai sahabatnya misalnya, bisa merusak rumah tetangga umpamanya ya, atau jendela-jendela di rumah ya, dan juga di sekitar lingkungan ya. Ini sangat membahayakan ya. Jadi tetap boleh bermain ya, tetapi dengan menjaga ya, tidak merusak ya. Dan juga tetap tertib ya, dan menjaga ya properti ya di sekitar rumah. Wa kana Abdullahi, dan adapun Abdullah ya, di antara kebiasaannya itu ya, yusafihu walidayhi ya, selalu menyalami ya, cium tangan ya kepada kedua orang tua ya. Ya, pagi hari misalnya ya, ketika mau berangkat sekolah ya, atau mau berangkat mengaji, itu selalu ya yusafihu walidayhi ya, menyalami kedua orang tuanya, maupun juga ketika pulang ya dari sekolah ya, atau dari madrasah ya, atau pulang habis bermain, yaitu kemudian masalam ya, dan juga yusafihu walidayhi ya, menyalami kedua orang tuanya. Wa ikhwanahu, dan juga saudara-saudaranya yang laki-laki ya, wa akhwatihi, maupun saudara-saudaranya yang perempuan gitu ya. Kulla sabahin wa masain, setiap kali pagi hari dan sore hari ya, misalnya ketika mau berangkat ya, melakukan aktivitas, maupun ketika pulang ya ke rumah ya. Wala yadkhulu ghurfata ahadin ya, dan Abdullah ini ya membiasakan diri untuk berlaku santun ya, tidak memasuki kamar seseorang atau ruangan seseorang ya, min ghairi isti'dzanin ya, tanpa mendapatkan izin ya. Misalnya mau masuk ke ruang atau kamar kakaknya gitu ya, tetap meminta izin terlebih dahulu untuk kemudian masuk ruangannya ya. Tanpa itu ya menjaga diri untuk tidak masuk ya ruangan atau kamar ya, misalnya kakaknya gitu ya, emasnya gitu ya, tanpa mendapatkan izinnya ya. Jadi meminta izin terlebih dahulu ya, baru masuki ruangan ya yang bersangkutan ya. Wala yuhibbu ayyajlisa ma'al akhdami ya, dan juga Abdullah ini ya menjaga diri untuk tidak duduk sembarangan ya, tidak duduk misalnya dengan ongkang-ongkang gitu ya, atau kira-kira yang tidak sopan gitu ya. Jadi ya duduknya juga tertib gitu ya, tetap berlaku santun ya, apalagi misalnya ketika ada orang tuanya ya, ada kakaknya, adik-adiknya. Jadi Abdullah ini sangat sangat santun ya dalam bersikap, dalam berperilaku ya. Bahkan ketika duduk misalnya ya di rumahnya ya. Wala yukhbiru ahadan ya, dan tidak mengabarkan kepada seseorang ya di luaran sana gitu ya, bima yaqa fi manzilihi, apa-apa yang terjadi di rumahnya ya. Jadi menjaga privacy ya keluarganya gitu ya, dengan tidak menceritakan ya, atau mengumbar gitu ya apa-apa yang terjadi di rumah gitu ya. Begini bagian dari etika ya, adab ya yang atau budi pekerti yang baik ya. Wa min 'adatihi, dan juga bagian dari kebiasaannya Abdullah ya di rumah, ayyanama mubakkiran, yaitu tidur segera gitu ya. Jadi tidak terlalu malam tuh ya. Selesai mengaji, selesai belajar misalnya ya, setelah bermain-main atau umpamanya menonton TV gitu ya, atau bermain game gitu ya. Saat ini anak kita sangat senang menyenangi game ya. Misalnya, tapi tetap diatur ya, dibatasi waktunya. Dan ketika memang saatnya harus tidur ya tidur gitu ya. Jadi ayyana mubakiran ya, tidak terlalu larut dalam bermain-main
ya misalnya dibatasi ya jam 10 malam umpamanya itu sudah harus istirahat, ya sudah harus tidur ya untuk kemudian pagi harinya itu bisa bangun pagi ya untuk menunaikan sholat subuh ya dan melakukan aktivitas ya dari keesokan harinya ya. Jadi wa yaquma mubakkiran, dan juga bangun pagi hari ya. Bangun ya pagi hari menunaikan sholat subuh ya, bahkan dari bagaimana ke kamar mandi ya, pipis umpamanya ya, kemudian dilatih untuk bersuci atau toharoh ya, kemudian dilatih juga ketika anak-anak sudah usia 7 tahun misalnya ya, 9 tahun atau bahkan sudah 10 tahun itu sudah harus bisa bagaimana berwudu ya, untuk kemudian dilatih untuk menunaikan sholat ya. Wa ayu hafidha ala sholawatihi ya. Nah, ini dilatih ya. Jadi seperti halnya yang Rasulullah perintahkan ya kepada para sahabatnya ya, pada para orang tua ketika putra-putri kita itu sudah berusia 5 tahun, 7 tahun gitu ya, itu dilatih sholat gitu ya, untuk membiasakan mengikuti orang tuanya ya, menunaikan sholat 5 waktu. Dan ketika sudah sampai ke usia anak kita itu 10 tahun, maka diupayakan untuk sholat gitu ya 5 waktu, disiplin sholat 5 waktu ya. Bahkan dibolehkan kalau anak-anak kita masih malas juga boleh dipukul ya, tentu pukulannya bukan yang menyakiti ya, tapi untuk mendidik gitu ya, misalnya ditabok ya, bagian yang nggak menyakitkan ya, misalnya misalnya ditabok pantatnya gitu ya, atau kakinya gitu ya, sekedar untuk mengingatkan ya bahwa sholat 5 waktu itu wajib ya ditunaikan ya, ditegakkan ya. Dan itu dibiasakan ya sejak usia belia ya. Wa yutali'a durusahu ya, dan Abdullah ya di rumahnya itu ya sangat disiplin ya dalam mutola'ah atau mengulang-ulang pelajarannya ya. Wa yutali'a durusahu ya, mata pelajaran yang di sekolah maupun misalnya ya kitab-kitab ya yang dipelajari di madrasah ya, di madrasah diniyah misalnya ya, itu diulang-ulang kembali ya di rumah ya. Jadi semakin banyak mengulangi pelajaran ya, semakin banyak mencoba untuk membaca, memahami ya, itu dengan sendirinya insya Allah kita akan paham ya akan materi belajarnya ya, akan pelajaran-pelajarannya di sekolah maupun di madrasah ya. Wala yal'aba, dan juga tidak bermain-main ya, illa fi waqtil la'ibi ya, kecuali memang di waktunya bermain gitu ya. Jadi dibiasakan itu ya, putra-putri kita itu ya, ketika saatnya sholat ya sholat ya, ketika saatnya bersekolah ya bersekolah ya, ketika saatnya memang waktunya bermain ya diperkenankan untuk bermain-main ya, tentu dengan catatan tadi ya, tidak berlebihan atau tidak merusak ya properti yang ada di rumah gitu ya. Wa ayyasma'a nasaiha abihi wa ummihi ya, dan juga Abdullah ini selalu taat ya, mau mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ayahandanya ya, oleh abinya ya, wa ummihi, dan juga nasihat yang disampaikan tentu oleh ibundanya ya. Ini bagian dari ketaatan ya seorang Abdullah ya, yang bisa dijadikan sebagai contoh ya, sebagai ibarat ya buat putri kita yang lainnya ya. Bidzalika, maka dengan demikian yanalu Abdullahi ya ridha walidayhi ya, maka Abdullah ini mendapat tempat ya di hati orang tuanya ya, atau mendapatkan ridho ya, mendapatkan kerelaan ya kedua orang tuanya ya, karena etikanya, karena budi pekertinya, karena adabnya yang baik itu ya. Wa ahli ya, juga keluarganya ya, kakaknya, adik-adiknya ya, adik tolan ya, kerabat itu sangat menyenangi Abdullah ini ya, karena perilakunya ya, kebiasaannya dalam melakukan adab ya, akhlakul karimah ya di rumah
ya, wa ya'ishu ma'hum, dan juga Abdullah hidup ya kan bersama-sama orang tuanya, bersama-sama keluarganya ya di rumah itu sa'idan masruran, dengan riang gembira. Ya, nah ini bisa jadikan sebagai analog ya, contoh yang baik, qudwah ya, uswatun hasanah ya buat putra-putri kita yang lain. Semoga bermanfaat ya untuk al-fakir, juga untuk ayah bunda ya, putra-putri kita di rumah. Allahu minkum dan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.